My fellow inner workers, pernah gak sih lu bertanya sama diri sendiri, kenapa ya gue selalu merasa kurang? Waktu kuliah dulu, gue nyambi kerja jadi copywriter buat perusahaan di Amerika. Tapi kerjanya dari Jakarta, dari kamar. Seringkali cuma pakai boxer. Kerjaan itu sangat menguntungkan buat gue. Di masa-masa puncaknya, gue bisa dapat penghasilan lebih dari setahun gaji UMR di Jakarta dalam sebulan. Waktu itu umur gue 21. Nah tapi, ada yang aneh nih. Karena meskipun secara finansial gue begitu, gue tetap merasa kurang. Gak pernah merasa puas. Selalu mikir, gimana ya caranya supaya gue bisa dapat lebih banyak lagi. Dan jujur aja, capek rasanya hidup kayak gitu. Syukurnya, sekarang gue jauh lebih paham kenapa dulu gue begitu. Karena gue nemu satu paper klasik dari Abraham Maslow yang judulnya Teori Motivasi Manusia. Di video ini, gue mau sharing pembelajaran gue dari situ. Terutama yang nyambung sama pertanyaan kita di awal. Yakni, kenapa ya gue selalu merasa kurang? Karena gue yakin nih, gue nggak sendirian di sini. Dan kalau lu masih nonton, sampai detik ini, kemungkinan besar lu juga bergumul dengan hal yang sama. Nah, sebelum gue masuk ke pembelajaran pertama, izinkan gue untuk share rangkuman singkat soal teori motivasi manusia versi Maslow. Jadi, Maslow tuh percaya kalau manusia punya yang namanya kebutuhan dasar. Ada 5 tingkat kebutuhan dasar, dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Di tingkat yang paling bawah, ada yang namanya kebutuhan fisiologis. Ini tuh kebutuhan yang berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup. Contohnya, makan, tidur, bernafas, berhubungan seks, dan sebagainya. Nah, setelah kebutuhan fisiologis ini terpenuhi, naiklah kita ke tingkat yang kedua, yakni kebutuhan akan rasa aman atau safety. Contohnya, pengen punya penghasilan tetap, pengen nabung, pengen beli asuransi, pengen beli rumah sendiri, dan sebagainya. Terus, kalau kita udah ngerasa cukup aman, barulah kita bakal muncul kebutuhan yang sifatnya lebih psikologis, lebih abstrak, tapi gak kalah penting, yakni kebutuhan akan cinta dan belongingness. Ini berbicara tentang koneksi, pengen disayang, dicintai, punya teman, punya keluarga atau komunitas yang bikin kita merasa diterima dan nggak lagi sendiri. Ini tingkat yang ketiga. Tingkat yang keempat adalah esteem, alias kebutuhan akan pengakuan. Pengakuan itu sendiri bisa didapat dari 2 sumber. Yang pertama, dari diri sendiri. Kita sebutnya self-esteem, alias perasaan bahwa diri kita itu berharga. Self-esteem munculnya dari dalam diri sendiri. Dan yang kedua, dari orang lain. Kita sebutnya esteem from others. Bentuknya macam-macam. Bisa berupa penghargaan, respect, hadiah, dan sebagainya. Intinya, orang lain mengakui keberadaan dan keberhargaan kita. Keduanya sama-sama penting. Nah, tingkat yang terakhir, yang tertinggi dan terpenting buat Maslow adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan untuk memenuhi potensi terbesar dalam diri kita. To be all that one is capable of becoming. What a man can be, he must be. Demikian Maslow bersabda. Bercanda ya. Maslow percaya, kalau semua kebutuhan yang sebelumnya udah cukup terpenuhi, dari tingkat 1 sampai tingkat 4, artinya orang itu udah cukup secara jasmani, cukup merasa aman, cukup merasa dicintai, dan cukup mendapatkan pengakuan, maka manusia akan secara natural terdorong untuk berkembang. Jadi pengen, bahkan butuh untuk berkembang. Karena dia jadi makin sadar sama potensi dirinya sendiri. Dan yang paling menarik adalah, buat Maslow, orang yang sehat itu bukan orang yang berhenti pengen sesuatu. Justru itu buat dia aneh. Karena dia percaya bahwa manusia itu secara alami adalah makhluk yang selalu punya keinginan dan kebutuhan. Cuma bedanya, orang yang sehat itu tahu apa yang paling penting. Dia menginginkan lebih dari segalanya untuk bisa mewujudkan potensi terbesar dalam dirinya. Gue personally memaknai ini sebagai keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Untuk hidup selaras sama tujuan kita diciptakan. Nah, itu adalah rangkuman singkat dari teori motivasi manusia versi Maslow.
Tentunya berdasarkan interpretasi pribadi gue. Nah sekarang, gue mau masuk ke pembelajaran pertama yang paling berkesan buat gue. Yakni, masa kecil kita sangat menentukan motivasi kita di masa dewasa. Anak yang tumbuh dalam kondisi kekurangan, entah itu kekurangan makanan, rasa aman, atau bahkan cinta, akan cenderung jadi lebih sensitif dan juga obsesif kompulsif ketika dia dewasa. Coba deh bayangin diri lu sendiri waktu kecil. Dulu itu badan lu masih kecil banget. Dan setiap hari lu dikelilingin sama orang dewasa yang jauh lebih besar. Kayak raksasa. Badan lu lemah dan lu gak bisa ngapa-ngapain sendiri. Dan juga lu setiap saat tuh harus bergantung sepenuhnya sama orang lain. Khususnya sama orang tua lu sendiri. Gak heran kalau salah satu kebutuhan utama bagi si kecil adalah kebutuhan akan rasa aman. Kalau anak kecil merasa nggak aman, misalnya mereka jatuh, atau dengar suara keras, atau sakit, mereka bisa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Panik, ketakutan. Dunia yang tadinya terasa stabil buat mereka, tiba-tiba goyah. Dan yang lebih celakanya lagi adalah, kalau di saat-saat seperti itu, orang tuanya gagal memberi rasa aman buat dia. Misal, orang tuanya cuek, atau nggak konsisten. Kadang perhatian, kadang marah tanpa alasan, kadang sayang, kadang malah mengancam. Ketidakstabilan ini akan melukai si anak. Bukan hanya karena sikap orang tuanya ya, tapi karena seluruh dunianya jadi kacau. Keamanan yang dia butuhkan itu nggak ada. Apalagi kalau keluarganya itu benar-benar disfungsional. Misalnya, kalau orang tuanya berantem terus setiap hari, pisah ranjang, pisah meja makan, saling diem-dieman, itu akan jadi luka psikologis buat si anak. Lukanya bukan fisik, tapi mental, dan sangat berdampak terhadap perkembangan karakter si anak. Karena dalam kondisi seperti ini, anak tuh dipaksa beradaptasi. Tapi yang namanya dipaksa, cara adaptasinya bisa jadi nggak efektif. Mungkin si anak jadi clingy, alias lengket banget sama orang tuanya, nggak mau lepas. Karena mereka berharap untuk bisa pakai orang tuanya sebagai tameng, untuk dia bisa berlindung dari bahaya. Atau, kalau orang tuanya nggak reliable, paling nggak kekacauan di rumah masih mending daripada kekacauan di luar. Sedih ya? Atau sebaliknya, si anak mati rasa. Dia mematikan perasaannya sendiri supaya dia terlindung dari luka psikologis itu. Ini baru 2 contoh. Masih banyak lagi pola-pola maladaptif lainnya yang muncul karena kekurangan. Kurang cinta, kurang pengakuan, bahkan kurang makan. Semuanya itu bisa menghasilkan perilaku yang gak efektif, yang bakalan kebawa sampai anak itu dewasa. Tapi untungnya, ada kabar baik. Karena Maslow percaya bahwa hal ini juga berlaku sebaliknya. Kalau sejak kecil si anak itu kebutuhannya terpenuhi secara konsisten, maka dia akan tumbuh dengan struktur karakter yang kuat. Ketika dia dewasa dan menghadapi hal-hal yang menakutkan, dia nggak akan gampang goyah. Karena dia nggak datang dari posisi kelaparan, tapi dari posisi cukup. Coba deh, bayangin kalau lu seorang anak yang tumbuh di keluarga yang serba kekurangan. Dari kecil lu kurang gizi, sering kelaparan, dan nggak pernah ngerasa benar-benar aman. Terus ketika lu dewasa, lu kerja keras, berhasil, dan bahkan bisa hidup mapan. Tapi masalahnya, anak kecil itu masih hidup dalam diri lu. Dia nggak kemana-mana. Cuma sekarang, dia tinggal di tubuh orang dewasa, yakni lu. Terus suatu hari ada masalah besar nih di pekerjaan, yang mengancam sumber penghasilan lu. Bam, lu panik. Panik banget. Dan karena lu panik, bukannya mikir jernih, lu malah bertindak gerasa gerusuk. Ambil berbagai keputusan yang salah. Dan akhirnya, malah jadi tambah kacau. Sekarang bandingin sama orang lain yang dari kecil hidupnya lebih cukup. Secara finansial cukup disayang, cukup diakui keberadaannya. Dan jarang banget ngerasain lapar yang benar-benar lapar, yang sakit. Ketika penghasilan dia terancam, menurut Maslow, dia bakalan jauh lebih tenang menghadapi situasi itu. Dia bakalan tetap bisa mikir dan bisa ngambil keputusan yang tepat. Karena tubuh dan jiwanya nggak langsung masuk ke mode survival. Nggak langsung ngerasa, wah mati nih gue. Dia bisa tenang, cari jalan keluarnya sampai ketemu, dan eksekusi
sampai masalah itu selesai. Disinilah perbedaannya. Orang dewasa yang punya luka kekurangan akan berperilaku seperti anak kecil yang sedang kelaparan. Tapi yang bikin lebih parah adalah karena dia udah dewasa, trigger yang bisa bikin dia panik itu nggak cuma datang dari hal yang konkret, kayak dikejar macan gitu misalnya. Enggak. Sekarang, karena dia udah dewasa, udah lebih pintar gitu ya, cukup dengan kemungkinan akan bahaya aja, otaknya udah kayak kebakar. Dan ini justru lebih berbahaya, karena terornya terus-menerus. Nggak ada habisnya. Dari luar, mungkin kita bisa melihat orang ini sebagai orang yang parnoan. Mereka bakal berusaha keras untuk memastikan semuanya rapih, stabil, terkendali. Mereka bikinlah 1001 peraturan, dan memaksa semua orang untuk tunduk sama itu. Demi mereka bisa merasa aman. Atau kebalikannya, dia mati rasa. Kayak kosong di dalam. Karena semua ketakutannya ditahan, ditekan dalam-dalam. Tapi, sekalinya dia kena trigger yang tepat, das! Meledaklah semuanya. Semua yang selama ini dipendam, bakal tumpah keluar. Kayak gunung Krakatau meletus. Nah, kedua kutub ekstrim ini, baik mereka yang panikan, maupun yang mati rasa, itu sama-sama nggak efektif. Kalau tujuan kita dalam hidup adalah aktualisasi diri. Itulah kenapa penting banget untuk kita memahami masa kecil kita. Karena di sanalah terbentuk banyak pola pikir, kepercayaan, dan perilaku kita di masa dewasa. Menurut Maslow, salah satu kunci dari tumbuh kembang anak yang sehat adalah consistent gratification. Artinya, kebutuhan-kebutuhan dasar si anak perlu terpenuhi secara konsisten. Kabar baiknya lagi adalah, ini nggak cuma berlaku waktu kita masih kecil. Maslow melihat bahwa orang dewasa pun bisa mengalami pemulihan, asalkan mereka udah berproses. Artinya, kita perlu belajar memahami siapa sih diri kita yang sebenarnya, kenapa ya kita jadi seperti ini, dan mulai belajar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kita secara sadar, konsisten, dan dalam jangka panjang. Dari sini, kita bisa ambil kesimpulan. Walaupun dulu kita pernah terluka akibat kekurangan, bukan berarti selamanya kita harus jadi orang yang kelaparan. Asalkan kita mau berproses dan belajar untuk pelan-pelan memenuhi kebutuhan dasar kita dengan cara yang sehat. Dengan begitu, niscaya, by God's grace, kita bisa menyembuhkan dan memperkuat jiwa kita yang terluka. Itu adalah pembelajaran pertama yang gue dapet dari teori motivasi manusia. Thank you ya, udah denger sampai sini. Berikutnya, kita bakalan masuk ke pembelajaran kedua, yakni orang yang kekurangan akan melihat dunia dengan lensa yang terdistorsi, nggak bisa objektif. Tapi sebelumnya, gue pengen denger nih dari lu. Apakah ada pengalaman di masa kecil lu yang masih membekas sampai sekarang? Please feel free ya untuk sharing di kolom komentar. I hope kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Happy Inner Work.